Kamis 7 Januari 2021 dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan Hutan Sosial, Surat Keputusan Hutan Adat, dan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA se-Indonesia secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa pemberian SK Hutan Sosial maupun Adat ini merupakan komitmen dari retribusi aset. Retribusi aset adalah pemberian hak pengelolaan lahan dari negara pada rakyat, khususnya untuk para petani agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berharap pemberian SK ini dapat mencegah terjadinya sengketa agraria. Jumlah SK yang diberikan sebagai berikut. 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air dengan luas 3.442.000 hektar yang bermanfaat bagi 651.000 kepala keluarga. 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK TORA seluas 72.000 di 17 provinsi. Sehingga jumlah total SK yang diberikan sebanyak 3.022. Ia berpesan agar masyarakat memanfaatkan SK tersebut dengan baik karena ia akan terus memastikan bahwa lahan yang diberikan memang betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif yang memiliki nilai ekonomi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, pejabat pemerintah Provinsi Maluku beserta dengan unsur terkait yang bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Sejak 5 tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset. Mengapa? Ini terkait dengan kemiskinan, ini terkait dengan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di pedesaan dan di lingkungan sekitar hutan. Termasuk redistribusi aset ini juga menjadi jawaban bagi banyaknya terjadi sengketa agraria. Saya kalau ke daerah itu sengketa, ke daerah lagi konflik lah. Sehingga ini juga menjadi salah satu jawaban atas sengketa-sengketa agraria. Baik itu antar masyarakat dengan perusahaan atau antar masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Pada hari ini diserahkan 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Luasnya 3.442.000 hektar yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 kakak. Selain itu juga diserahkan 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektar di 17 provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin, ini sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif, tidak diterlantarkan, tetapi terus dikembangkan sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat. Tujuannya ke situ, goalnya ke situ. Untuk itu, sekali lagi tidak cukup hanya pemberian ini saja. Dan, tapi juga kita minta agar dirumuskan aspek usahanya. Jadi setelah Bapak Ibu semuanya pegang SK ini,
Oke, terima kasih Ika. Terkait dengan pelaksanaan penyerahan sertifikat hijau dan sertifikat biru yang dilakukan secara virtual oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 Januari tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, yang terkait dengan pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi Maluku. Kami juga selaku Ketua Tim Pokja Perhutanan Sosial di Provinsi Maluku dengan ini menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan perhutanan sosial ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 Tahun 2016 dengan target perhutanan sosial di Provinsi Maluku seluas 253.877 hektar. Capaian sampai saat ini adalah 185.423,77 hektar atau kurang lebih 73,03%. Terdiri dari hutan desa 102.933 hektar, hutan kemasyarakatan 31.918 hektar, hutan tanaman derajat 885 hektar, dan hutan adat 49.784,72 hektar. Dari capaian perhutanan sosial yang sudah mendapatkan SK hijau itu sebanyak 114 izin dari 173 lokasi izin, dan yang lain itu masih dalam proses pengesahan. Tadi yang mewakili penerimaan SK hijau adalah sebanyak 6 izin penerima, terdiri dari di Kota Ambon 5 SK izin, 3 izin HKM, dan 2 izin hutan adat. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah terdiri 1 SK izin yakni hutan desa. Untuk pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTKH melalui sumber tanah objek reforma agraria, ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, menangani sengketa dan konflik agraria sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, dan selain itu adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah. Pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui sumber TORA ini itu didasarkan pada pertama itu adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah reforma agraria. Kebetulan kami selaku Kadis Kehutanan Provinsi juga adalah Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Tanah dalam kawasan hutan melalui subjek tanah reforma agraria. Target untuk TORA di Provinsi Maluku itu adalah seluas 285.637 hektar. Capaian sampai dengan saat ini baru 14.520,87 hektar atau setara dengan 5,08%. Yang sudah mendapatkan SK perubahan batas kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan nomor S250 tahun 2019 itu ada 4 kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tengah dengan luasan 6.710,45 hektar, Kepulauan Aru dengan luasan 4.873,50 hektar, Kabupaten Buru luasannya 2.905,18 hektar, dan Kota Tual 31,74 hektar. Kegiatan pelaksanaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agraria telah kami laksanakan di 6 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, Kota Tual,
Kabupaten Seram bagian timur, dan Kabupaten Seram bagian barat. Terhadap 4 kabupaten yang saya sebutkan di atas, itu telah mendapatkan izin perubahan batas kawasan hutan. Untuk SBT baru diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara untuk Kabupaten Seram bagian timur dalam proses analisis dan akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi gubernur. Selanjutnya kami usulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan SK terkait dengan perubahan batas kawasan hutan. Dari 6 kabupaten yang sudah dilakukan inventarisasi dan verifikasi itu, hanya Kota Tua yang baru memiliki SK pelepasan kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 52.498,26 meter persegi atau setara dengan 5,24 hektar. Itu berdasarkan keputusan Menteri LHK nomor 144 tahun 2020. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan 2 kegiatan yang tadi disampaikan secara langsung oleh Pak Presiden Republik Indonesia melalui virtual, yakni perhutanan sosial dan reforma agraria. Terima kasih.